Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Didit Ahmad Hidayat. Saya dari UPBJJ UT Samarinda. Di sini saya ingin menjelaskan terkait sejarah lahirnya Pancasila, yaitu Pancasila secara etimologis. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Sehingga Pancasila diartikan sebagai 5 prinsip utama yang menjadi pondasi dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Dengan hadirnya Pancasila, kita mempunyai pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan juga keadilan sosial. Awal mula gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, yang mana saat itu Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPU-PKI pada tanggal 29 April 1945. Setelah menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia, tugas utama dari BPU-PKI ini adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPU-PKI pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara termasuk dari 3 tokoh utama, yaitu Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga adalah Soekarno. Pada pidato pertama disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang menyampaikan 5 usulan dasar negara yang dalam pidatonya dikenal sebagai rumusan Yamin. Usulan tersebut diantaranya yaitu sila pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Yamin juga menyusun naskah sedikit berbeda dalam uraiannya, namun pada intinya menekankan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Usulan yang kedua disampaikan oleh Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, lebih menekankan pada konsep negara integralistik di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Rumusan Pancasila dari Supomo kurang eksplisit, tetapi ide-idenya yang tak terpisahkan. Rumusan Pancasila dari Supomo kurang eksplisit, tetapi ide-idenya berkisaran pada prinsip yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga kebudayaan, yang keempat keadilan sosial, dan yang kelima keutuhan. Kemudian usulan ketiga terkait rumusan Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pada pidatonya dengan memperkenalkan pada 5 prinsip dasar negara yang disebut sebagai Pancasila. Di antaranya kebangsaan. Yang pertama, di antaranya 1. Kebangsaan Indonesia, yang kedua internasional atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai sumber utama dari hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga bentuk persatuan bangsa yang mana lewat Pancasila ini kita diajak untuk saling menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Nilai-nilai tersebut dapat membangun bangsa yang kuat dan harmonis, yang mana keberagaman bukan menjadi penghalang, tapi kekuatan. Pancasila dijadikan sebagai fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Pelajaran yang dapat diambil dari Pancasila ialah saling menghormati kepada semua manusia, menerima semua perbedaan, melestarikan budaya,
dan bergotong royong untuk mencapai kemerdekaan Indonesia yang lebih baik. Nilai Pancasila yang masih relevan hingga saat ini ialah adanya toleransi terhadap perbedaan yang ada, yaitu suku, agama, budaya, serta perbedaan pendapat, saling bekerja sama untuk persatuan bangsa, serta musyawarah untuk mencapai mufakat. Sekian dari saya. Apabila dari penyampaian saya banyak salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.